viral apa nih? Viralnya apa sih tentang LGBT apaan? Makanya LGBT. saya lihat Wah, nih, kalau LGBT lihat di gua ini. yang paham nih soal LGBT nih. apa itu ya, LGBT. Tapi boleh minta rokoknya nggak nih? Oh, Sumitro ya? Ya, bahas masalah LGBT. LGBT itu haram apa enggak gitu ya. Haram Oke. sebenarnya sih Iya LGBT sih, ya. iya. Jadi LGBT itu banyak macam guys. Gue punya pengalaman juga teman LGBT ya, cuma gue nggak bisa ungkapkan namanya. Tapi dia gay ya. Gay. Apa sih bedanya antara gay dengan lesbi? Nah, kalau gay Apa tadi? itu dia penyimpangan sebenarnya kalau gue bilang ya. Mungkin orang ada yang bilang, Sama-sama penyimpangan juga. sama penyimpangan, cuman yang satu suka sesama jenis. Gay itu untuk ke prianya ya. Gay itu pria sama pria ya? Ya, pria sama pria. Kalau lesbi? Nah, ketika si pria sama pria ini ternyata dia berhubungan seksual dengan wanita, maka jadi biseksual. Jadi bisa cewek, bisa cowok. Nah, begitu dia melakukan itu dan dia komitmen pengen berubah gender sampai dia melakukan operasi, ya operasi alat kelamin ya, itu jadi T. Transgender. Oke. Ini lagi viral karena menurut agama nggak boleh. Betul. Menurut lu boleh nggak? Ya kalau menurut ini Pak ya, yang agama yang saya anut nih, Iya. ya, itu memang manusia itu terlahir dari sudah kodratnya sebagai kodrat manusia itu akan berpasang-pasangan. Nah, Bukan, ini Adam Hawa ya, bukan Adam Bang. jadi berpasangan itu di ini bukan sesama jenis ya guys, tapi antara cowok dengan cewek, laki-laki dengan perempuan, itu Iya. pasangannya gitu. Itu kodratnya sebagai manusia. Tapi kalau ada LGBT ini tadi berarti kan penyimpangan terhadap kodrat sebagai manusia. Jadi Pak Anas berpikir itu penyimpangan ya. Ya menurut saya. Tapi kalau dia memang sayang gimana Pak? Misalnya cowok nih, dia sayangnya sama cowok lagi gitu, bisa nggak itu? Boleh? Nah, itu mungkin kemungkinan Pak ya, kalau yang saya orang awam nih ya, hanya sebatas apa yang menjadi pengetahuan saya. Kalau ada penyimpangan seperti itu kemungkinan dari sisi lingkungan sih ya. Ya. Lingkungan yang berpengaruh mulai dari kecilnya dia bergaul dengan siapa, terus kemudian mungkin ada sisi trauma. Jadi nggak mungkin ya dari lahir dia udah punya gue pengen sama Ya cowok sama cowok menurut gitu. saya kalau Nggak mungkin ya. dia terlahirnya itu memang terlahir suci dan di mana kodratnya dia itu berpasangan ya. dengan laki-laki sama perempuan. Jadi nggak mungkin dia tiba-tiba gue pengen cowok ini asik juga nih kayaknya gitu kan, nggak mungkin Ya. nih kalau dia nggak ada yang manas-manasin dari kecil ya kan. Gitu ya. Kalau menurut saya ya guys ya, nggak tahu nanti kan Tiba-tiba homo terlahir homo. pendapat Ada nggak sih? orang itu kan akan berbeda-beda. Kalau Terlahir menurut homo. Bang Anes gimana? Ya, gue punya temen itu memang awalnya normal sih. Oh, normal dia. Normal. Ada dua temen gue, jadi cewek lesbian sama gay ya. Teman kuliah tuh gay, teman kerja tuh lesbian gitu ya. Gue tanya-tanya sih sebenarnya kalau sama yang gay ini, gue bilang, lu sempet nggak punya pacar cewek gitu? Punya Oh gitu. jadi sempet. hidup normal ya. Nah, gue awalnya tanya ya. lu berhubungan seksual nggak? Karena kalau di kita zaman kuliah ya biasa aja sih pembahasan gitu kan. Nah dia bilang, ya gue berhubungan seksual juga gitu. Itu gue tanya sesudah gue tahu dia gay sebenarnya. Dia sebelumnya gue nggak tahu dia gay. Gue pernah sekamar juga ya kan. Main perang-perangan bantal. Ya gue bilang, perang-perangan. ya gue berantem pakai bantal. Gue pikir ya dia nggak gay, mana gue tahu kan dia gay kan. Di kosannya dia waktu itu, gue bertiga sebenarnya sama temen gue ya cowok gitu kan. Dia main pukul-pukulan bantal, gue kira kok kayak anak-anak gitu. Tapi ya udahlah, gue juga kan fun aja namanya temen kan. Nah setelah dari situ beberapa minggu temen gue cerita, ibu kosnya itu kan mereka kosnya satu sama ya. Temen gue ini yang cowok ini, kebetulan gue nginepnya di satu kamar itu ngumpul lah kayak gini ngobrol-ngobrol. Nah ibu kosnya cerita tuh ke temen gue yang cowok nih, dia bilang si temen gue si A lah ini ya, bawa cowok masuk gitu.
gue bilang cowok sama cowok nggak apa-apa gitu kan. iya. Bukan masalahnya bukan di situ, dia bilang malam-malam ada bunyi. Jadi kan dia temboknya itu dia nggak pakai tembok apa? Kalau kita kan pakai tembok ini apa bata ya kan? Bata, ya. Kok dia enggak dipakai ini dia Triplek. semacam triplek. Oh. Triplek tapi ada gypsumnya gitu, jadi nggak sekat aja ya. pasti akan kedenger gitu kan. Dan kau jeduk-jeduk sampai jeduk-jeduk. Jadi ternyata suara apa itu? Ya, itu ya mereka berhubungan kan, Oh. cowok sama cowok. Dan setelah itu ya gue juga anjir gue bilang nggak mau lagi gue perang-perangan bantal, gue takut berakhir di ini kan. Ketakutan ya. Ya gue pun takut lah, gue terus terang agak gimana ya? Gue berteman oke, tapi kalau itu jijik gue anjir. Oke. Nah itu yang G. Ya berarti kan dia bukan tipenya bukan dari lahir kan. Dia bisa jadi kayak begitu bukan dari lahir gitu. Nah temen gue yang cowok itu yang gay tadi itu, bahkan dia juga setelah dia sama cowok, dia sama cewek, makan dia gue bilang di awal dia akan berkembang menjadi biseksual juga kan, bisa kan jadi biseksual gitu, sama cewek bisa sama cowok bisa gitu kan. Nanti kalau dia punya komitmen ya dia jadi transgender. Dia memilih jadi cewek kan. Alat kelaminnya. Ya itu kok dari sisi gue sih, gue bukan seksolog tapi ya buat punya sedikit pengalaman aja sih. Oh panas bukannya ada anaknya sih itu? Ya, Dia pacaran sama cowok. ya saya nggak tahu guys ya. Itu apa? Cerita gimana? Jadi ada teman itu ya. Teman. Sebut aja dia Mawar lah. Maaf ya. Teman saya itu cowok gitu guys ya. Inisialnya Janganlah jangan. inisialnya X gitu. X. Jangan kalau X. Jadi X ini dia punya pacar gitu guys. Punya pacar, terus kemudian kita kenalan dah. Kita ngobrol-ngobrol gitu. Nah, ya saya nggak terlalu berpikir ke arah sana ya guys. Karena kan dia memang orangnya pendiam, yang ceweknya ini pacarnya ini. Salaman juga hal biasa-biasa gitu. Nah, begitu sudah berlanjut berhari-hari, dia bekerja di suatu tempat gitu guys. Nah, dia bersama satu kamar dengan yang pengelolanya itu, sama-sama cewek juga. Oh di mes. Di mes ya betul. Di mes ya. itu sama ibu mesnya. Hmm. Ibu mesnya tidur satu kamar dengan pacarnya X ini. Nah, Tapi terus sampean sebelumnya udah ketemu pacarnya si X ini kan? sebelumnya, Ah. sebelumnya yaitu pas perkenalan pertama dia mengenalkan ini pacar saya. Nah, itulah pertemuan pertama. Itu si Y itu kan? Ya, Si kromosom Y. kromosom Y ya. Gitu. Sebut aja si Y gitu guys ya. Si Y. Nah, si Tapi Y kayak gimana cewek tampilannya? ya sebenarnya kalau pakaian itu tertutup ya, dia pakai selendang, terus kemudian Rambut gondrong nggak? rambutnya juga ya, kayak cewek biasanya. Nggak mungkin botak lah ya. Kurus, Botak mau ngapain? ya, badannya kurus tapi tertutup banget gitu, pakai selendang. Mirip cewek lah ya. Ya mirip cewek lah, cewek normal gitu. Begitu dia sudah kerja di tempat itu dan tidur di tempat Di mesnya. ibu mesnya itu, satu kamar dengan ibu mesnya. Pada suatu hari pagi-pagi ibu mesnya itu bangun gitu guys, tapi dia belum bangun. Begitu Si ngelihat Y-nya belum bangun. si Y-nya belum bangun, Masih tidur. masih tidur. Begitu dia ngelihat postur tubuhnya yang masih tidur itu, dia ngelihat celananya si Y ini. Apa channel? Celana si Y ini ternyata ada sesuatu yang nongol gitu guys. Nah kaget gitu kan, kaget. Terus Di foto lah itu celana, apanya yang nongol? Ntar dulu apanya yang nongol? bagian alat kelaminnya itu nongol gitu guys. Ya kayak misalkan orang laki-laki. Ya gitu. laki-laki kan kalau pagi Laki-laki gitu kalau secara normal itu bangun tidur paginya pasti kan dia ereksi gitu guys ya. Tegang gitu guys. Nah difotolah itu, terus kemudian dikirimkan ke saya. Kirimkan ke saya, nanya, ini temen lo cewek atau cowok? Kok gambarnya seperti ini? Saya juga kaget. Ini kok seperti ini? Gede ya? Ya, kalau gambarnya sih lumayan sih, dia nongolnya kayak laki-laki guys, gitu. Nongolnya kayak laki-laki gitu guys. Ini kisah nyata guys ya. Kisah nyata ya. Nah begitu sudah ini, saya pun juga nggak tahu. Terus lama kelamaan
lama kelamaan si Y ini dipulangkan gitu, maksudnya diusir. Diusir? Ya, diusir dari mes itu karena memang meragukan gitu guys. Di situ kan Jadi emang kumpulan- mes itu khusus wanita Pak ya? khusus wanita, mes wanita, tapi yang itu meragukan. Kromosom Y nggak Nah, boleh. makanya dia diusir, dikeluarkan dari mes itu. Sampai dengan sekarang teman saya itu nikah. Jadi teman saya X menikah dengan teman saya Y. Nah, Nikah. secara ceritanya sampai dengan sekarang saya kurang tahu. Tapi dengar-dengar ini sudah tidak berlanjut lagi, itu sudah cerai. Hamil nggak? Hamil nggak? Pertanyaannya, ya kalau si J itu cerita ke saya istri saya hamil. Si gitu. X, Si X itu cerita ke saya si Y ini hamil. Hamil antara hamil pas sembelit. Ah, saya juga kurang tahu guys ya. Tapi cerita yang ada waktu pengiriman foto ke saya itu terus terang saya nggak sampaikan ke teman saya yang X itu karena takutnya ada terjadi gimana. Dia Ya, kaget juga ya. Cukup saya Kegedean dia. cukup saya dengan Ibu Mes saja yang tahu gitu kan. Tapi sampean jahat loh. Kenapa? Harusnya ceritain dong. Masa dia sampai udah nikah baru tertipu? Ya mungkin saja teman saya itu juga alirannya ke arah LGBT gitu kan. Kita juga kurang tahu. Nanti kalau misalkan saya nyampaikan ke dia akan terjadi tersinggung kan guys ya, perasaannya dia bagaimana gitu guys ya. Itu jenisnya apa ya? Apa seperti itu guys? Gak tahu. Pacoman ya tetap. Nah, comen ya nggak mungkin LGBT kan benci kita LGBT. Dia bodoh amat ya penonton lu LGBT. Gue bodoh amat bangsat ya. Gue benci LGBT. Itulah guys. Memang kodrat manusia ya, manusia ini ya jangan kita jauhin apa segala macam, kasihan. Cuman kalau dia udah masuk komunitasnya sih ya kita nggak bakal mau lah. Jadi di negara kita juga nggak bisa secara hukum mau LGBT nikah gitu, misalnya nikah sama cewek ya nggak bisa karena secara hukum nggak bisa. Ya lu mesti ke Jerman, ya udah ke Jerman aja gitu, jadi warga sana ya. Jadi warga sana nikah ya udah gitu. Hidup tenang lah, lu mungkin secara psikologis lebih bahagia dengan sesama jenis, ya udah terusin aja. Kalau suka terusin aja, tapi jangan di sini, di sono gitu kan. Cuman kalau secara pertemanan ya biasa aja kalau gue sih. Biasa aja lu ya itu kan sesuatu yang disembunyikan ya, kayak gue juga nggak tahu dia awalnya gay gitu. Kalau gue tahu pun juga pasti gue cenderung akan membatasi diri lah, nggak sampai gue main-main bantal. Itu dia guys. Iya, bodo amat lu. Gue benci ya. Macho man tuh benci guys sama LGBT aja. Tapi kalau sama orangnya enggak, kita biasa aja lah. Cuman membatasi diri aja. Jangan terlalu membuka diri. Ya khawatirnya memang bisa nular. Tapi katanya orang bisa nular loh, Pak. Waduh, saya kurang tahu kalau itu. Iya, jadi katanya dia ada aplikasinya ya. Gue juga nggak tahu, lu download aja. Barangkali lu LGBT, download aja. Siapa tahu lu menemukan ini kepuasan gue ketemu gue teman gue ya kan, sejenis kan. Ya kalau lo suka download aja. Itu ada Pak katanya, sampai dia kita taruh foto profil apa gitu kan segala macam didatengin Pak. Gitu. Jadi kalau lu mau iseng, lu coba lu cari tuh di Google Play itu ada. LGBT. Kalau ya udahlah. Itu urusan pribadinya dia gitu kan. Cuman kalau dalam pertemanan jangan Pertemanan sampai tetap sih ya. ya jangan sampai ada topik dalam pembicaraan satu forum gini dia bahas masalah seksualitasnya dia ya, itu gue pasti akan cenderung najis lah, gue cuek aja gitu. Atau gue bereaksi karena gue ada butuh sesuatu sama dia, gue akan bereaksi ya udah gue bercandain gitu, gue bercandain. Jadi ya intinya jauhi seksualnya, jangan orangnya. Ya. Yang menyimpang Batasi diri aja, batasi diri. Nggak usah. Ya, nggak usah kalau nggak maco, Jadi laki-laki maco. lagi maco. Oke semua, dengan ini berakhir sudah edisi perdana Sumitro bahas mengenai LGBT. Terima kasih buat penonton yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian terhibur, dan untuk para LGBT semoga jangan baper, karena bagaimanapun Macho Man memilih berseberangan pendapat dengan kalian. Kami tidak membenci kalian sebagai manusia, tetapi dalam perilaku kami tentu harus berseberangan. Ya semoga kalian mengerti dan memahami maksud kami. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain edisi. Thank you.